Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan praktikum virtual ekologi dalam materi analisis vegetasi padang rumput. Jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan kembali tentang bagaimana kita melaksanakan praktikum ekologi kita kali ini. Analisis vegetasi adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi secara kuantitatif tentang komposisi, susunan, bentuk, dan struktur komunitas tumbuhan. Jadi vegetasi itu adalah merupakan kumpulan tumbuhan yang terdiri dari berbagai spesies pada suatu habitat tertentu dan berinteraksi antar individu-individu penyusun vegetasi tersebut maupun dengan spesies lain yang hidup di dalamnya. Jadi vegetasi itu selalu dinamis, selalu berubah tergantung pada lingkungan biotik dan abiotiknya. Dalam praktikum kali ini Anda diharapkan setelah mengikuti praktikum ini yang tentu saja yang pertama, Anda bisa nanti jika melakukan penelitian atau praktikum secara langsung, secara offline, menggunakan metode-metode yang digunakan dalam analisis vegetasi. Dan salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode kuadrat, karena banyak sekali metode yang bisa digunakan. Metode kuadrat, metode point quarter sampling, jadi dengan menggunakan plot ataupun tidak. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui komposisi jenis vegetasi padang rumput, kemudian mengetahui struktur vegetasi padang rumput, dan nanti Anda diminta untuk membandingkan komposisi spesies antara padang rumput, vegetasi padang rumput yang lembab dan kering. Prosedur praktikum seperti biasa pada praktikum-praktikum sebelumnya, Anda tentu membuka web untuk virtual biology lab ini ya, 7 Biodiversity Ekologi, kemudian klik launch model pada model 3 estimating plan biodiversity, dan nanti akan muncul layar seperti ini. Jadi kita menuju langsung ke virtual lab seperti ini ya. Jadi Anda langsung ke biodiversity ekologi, kemudian tuju ke model estimating plan diversity. Di situ Anda nanti bisa melihat modelnya. Nah, setelah terbuka halamannya akan muncul seperti ini. Jadi Anda pelajari dulu bagian-bagian dari model ini. Kalau layar komputernya mungkin terlalu besar, bisa kita agak kecilkan gitu ya. 100. Di sini di bagian atas ada slide bar yang sama fungsinya untuk mengatur kecepatan jalannya simulasi. Kemudian ini juga satuan waktunya tik seperti pada praktikum-praktikum sebelumnya. Kemudian di sini ada warna merah dengan angka 1 2 3 4 5 sampai 10. Ini menunjukkan plot contoh. Kemudian di sebelah ini sampel ya, ini juga nanti kaitannya dengan plot contoh. Jadi kalau plot 1 nanti sampel 1 dan seterusnya. Kemudian di bawah ini ada move point ya, move point ini nanti Anda bisa klik lagi, nanti fungsinya apa nanti kita bisa lihat di situ. Kemudian di sini ada tombol reset untuk mereset, mengembalikan semua nilai-nilai yang ada di sini menjadi 0. Kemudian di bawah ada highlight species. Jadi highlight species ini fungsinya untuk memunculkan spesies-spesies yang ada di dalam plot ini, di dalam habitat yang akan kita analisis. Oke, langkah pertama adalah Anda pindahkan atau Anda tempatkan masing-masing plot ini ke dalam habitat yang ingin Anda analisis vegetasinya. Misalnya kita ingin ke tempat yang lembab dulu di sebelah sini, kemudian nanti baru berikutnya ke tempat yang lebih kering, yang kering. Jadi di tempat lembab ini kita ingin menempatkan plot-plot nomor 1 sampai nomor 10. Nah, bagaimana memindahkan plot ini? Nomor 1 misalnya
Anda bisa memindahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dengan cara Anda bisa menekan tombol move point ya, move point di sini. Anda pilih nomor plotnya, misalnya nomor 1 ini, maka nanti nomor 1 ini yang akan bisa bergerak, berpindah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tergantung pada kemauan kita. Jadi ini misalnya ini ini kan nomor 1 gitu ya, kemudian saya ingin meletakkan nomor 1 ini di bagian titik sini, misalnya di sini, misalnya ingin saya membuat ini di bagian sini, ingin saya buat sini, di sini. Jadi nomor 1 ini akan saya tempatkan di kotak ini misalnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara menekan up, left. Jadi kita tekan right dulu ya, besarkan right. Nah, Anda lihat ini angka 1 sudah berpindah. Coba saya ini kan lagi ke sini ya, ke sini sudah pindah. Kemudian ingin saya turunkan ke bawah, mungkin kita clear dulu ya. Jadi ini nomor 1 sudah berpindah ke sini. Kemudian ikuti ke plot nomor 2, juga caranya sama. Anda pindahkan, misalnya Anda ingin tempatkan di sini. Jadi penempatan ini tergantung Anda, terserah Anda mau meletakkannya yang di bagian mana. Yang penting usahakan ini tersebar secara merata, jadi jangan hanya satu lokasi yang jaraknya berdekatan. Semakin heterogen, maka sampel yang terambil itu semakin mewakili habitat tersebut, vegetasi habitat tersebut. Misalnya nomor 2, saya ingin pindah ke bagian tengah ya, kemudian ini misalnya di sini kanan, kemudian nomor 3 plotnya saya juga pindahkan. Misalnya saya ingin tempatkan saja di bagian ini saja. Kemudian saya nomor 4 juga demikian. Ingin saya tempatkan di pinggir sini misalnya. Kemudian nomor 5 saya ingin tempatkan di bagian sini misalnya, turunkan dulu. Kemudian nomor 6 juga seperti itu. Nah, demikian seterusnya sampai nomor 10. Jadi sampai plot 10 ini semuanya sudah ditempatkan di dalam habitat yang ingin kita analisis vegetasinya. Baru Anda tentukan sampel radiusnya ini ke angka 2. Dan ini kebetulan memang sudah angka 2 ya. Jadi ini tadi misalnya 1. Sampel radius ini menunjukkan jari-jari lingkaran. Jadi ini lingkaran, plotnya berbentuk lingkaran dengan radius 2 ya. Memang tidak dijelaskan di sini 2 itu 2 meter atau 2, saya pikir 2 meter ya. Kalau 1 cm kan nggak mungkin, jadi ini 2 meter gitu. Jadi ini walaupun tidak saya tempatkan semuanya, ini nanti Anda harus pastikan sampai ke plot 10 sudah tersusun ke dalam habitat ini. Nah, kalau sudah kita tentukan sampel radiusnya 2, kemudian Anda
mengamati jumlah spesies yang ada di dalam setiap plot, kemudian menghitung berapa jumlahnya spesies apa saja yang ada di dalam plot itu dengan cara klik tombol-tombol yang ada di sebelah kanan ini, sampel. Jadi kalau kita ingin melihat, mengamati spesies tumbuhan yang ada di plot 1, berarti kita klik sampel 1. Nah, nanti ada perubahan di sini, yang sampel yang tadinya poin ini atau plot ini berwarna merah berubah menjadi hitam. Ini menunjukkan bahwa plot itu sudah kita amati, dan hasil pengamatan spesies apa saja yang ada di dalam plot ini Anda bisa lihat di sini. Jadi ini sampelnya plot 1. Nah, ini nanti Anda screenshot, jadi Anda bisa menggunakan FN, print screen, atau apapun yang tombol-tombol yang berfungsi untuk print screen di komputer Anda. Jadi ini nanti Anda bisa print screen ya. Jadi di sini ya, sorry. Ini Anda nanti bisa print screen dengan cara FN print screen atau kontrol print screen sesuai dengan komputer Anda masing-masing. Kemudian di sini yang muncul adalah spesies yang ditemukan. Misalnya ini ada spesies 1, spesies 2, 1, spesies 3, 5, spesies 4, 0, spesies 5, 1, spesies 9, 1. Nanti Anda print screen, kemudian nanti di hasil pengamatan setiap plot ini Anda bisa tempelkan gambar di situ. Jadi Anda harus fokus ke sini ya. Yang perlu Anda catat, nanti Anda ini yang harus Anda print screen di sini. Nah, nanti Anda catat di sini. Kemudian masukkan ke dalam tabel pengamatan yang nanti akan saya cantumkan atau saya juga jelaskan di dalam tutorial ini atau dalam penjelasan video ini. Oke, kemudian setelah ini selesai, kemudian kita menuju ke sampel 2 dengan cara yang sama. Kita klik sampel 2. Nah, ini sudah. Jadi Anda pastikan hitam ini berarti yang berwarna hitam ini tadi sudah ada lingkaran, ini berarti yang masih kita kerjakan. Kemudian ini di sini sudah berubah spesies yang ada, spesies 3, spesies 2, spesies 4, seterusnya. Nah, jadi ini nanti Anda bisa print screen juga dengan cara yang sama. Demikian pula untuk plot nomor 3. Ini hasilnya. Plot nomor 4 juga demikian ya hasilnya. Kemudian plot nomor 5 juga hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah semua sampai plot 10 dan ini sudah Anda print screen semua untuk masing-masing spesies, masing-masing plot, Anda baru berpindah ke habitat yang kering. Tapi sebelum berpindah ke habitat yang kering, Anda harus reset all semua. Reset all ya, ini reset all sehingga semuanya akan kembali ke titik sampelnya. Plotnya kembali ke sini, kemudian Anda nanti bisa pindahkan seperti cara yang sama ke habitat yang kering. Nah, di sini ada klik highlight species. Anda bisa melihat spesies-spesies itu muncul di mana. Misalnya Anda ingin melihat spesies 10 ada di mana paling banyak. Ini bisa Anda lihat di sini nih. Spesies 10 ada di banyak. Hanya di habitat 1 berarti. Kalau ingin melihat spesies 21 misalnya itu ada di mana sih? Itu bisa Anda lihat. Ternyata 21 itu bisa ditemukan di habitat basah maupun di habitat kering. Jadi Anda bisa explore nanti. Di sini ada 25 spesies ya. Anda bisa lihat nanti masing-masing kalau ingin melihat sebaran spesiesnya. Dan Anda bisa melihat spesies-spesies itu apa saja. Ini ada di sini ya. Checklist spesiesnya, nama spesiesnya sudah ada. Nanti Anda bisa mencari nama ilmiahnya, bahkan nama familinya dengan menggunakan Google
bantuan Google Chrome ya, bisa Anda cari nama spesiesnya. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan info ini dari sini, Anda bisa dapatkan dari PDF-nya. Kita lihat spesies-spesies yang ada, daftar spesiesnya ya. Nih, jadi ini Anda bisa spesies ID-nya 1 misalnya, namanya bloodroot, habitatnya mesik, kering dan basah ya. Kemudian ini kelimpahannya umum, distribusinya random. Jadi informasi ini bisa Anda gunakan untuk membuat laporan hasil percobaan ini untuk tambahannya. Nah, data-data yang sudah Anda dapatkan dari hasil analisis vegetasi tadi Anda masukkan ke dalam tabel ya, dalam analisis data. Dan ada analisis data yang harus Anda buat di dalam laporan adalah analisis vegetasi yang terdiri dari kerapatan mutlak, kemudian kerapatan relatif, frekuensi mutlak, frekuensi relatif, dan indeks nilai penting. Selain itu, dari hasil analisis vegetasi tersebut Anda juga bisa mendapatkan informasi tentang indeks keanekaragaman. Dalam percobaan ini Anda diminta untuk menghitung indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Jadi tabel data tadi Anda masukkan ke dalam tabel data seperti ini. Di dalam penuntun praktikum ada, dan file ini nanti juga bisa Anda mungkin Anda download di LMS ya. Anda bisa memasukkan seperti ini. Jadi misalnya ini adalah nama plotnya, plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di sini ada nomornya ya, ini familinya, spesiesnya. Tadi kan spesiesnya sudah terdata 1 sampai 25. Jadi Anda bisa plotkan saja di sini sampai 25. Misalnya saya ingin melihat di plot 1 tadi. Di plot 1 tadi kan sudah kita, kalau sudah di print screen kan ya, berarti Anda bisa dapatkan itu print screennya. Ini ya, nah ini Anda bisa masukkan ke, sebentar saya ikan. Jadi ini current sampel ini data yang ini tadi yang Anda print screen, bisa Anda ambil kemudian Anda masukkan ke dalam tabel-tabel ini. Tabel sini misalnya spesies 1 di plot 1 itu ada 1. Kemudian spesies 2 misalnya ada 2. Spesies 3 ada 2 dan seterusnya. Spesies 1 di plot 1 ada 1, plot 2 ada 2, plot 3 tidak ada, tidak ditemukan, plot 4 tidak ditemukan, plot 5 ditemukan 2, plot 6 ditemukan 1, plot 7 0 dan seterusnya. Sehingga nanti Anda bisa dapatkan total individunya di sebelah kanan ini. Kemudian juga Anda harus menghitung berapa plot yang ditempati oleh spesies ini. Misalnya spesies 1 ini kan ditemukan di plot 1, plot 2, plot 5, plot 6, plot 9 dan plot 10. Berarti ada 6 plot ya. Ini Anda bisa, sini ada keterangannya ya. Ada 6 plot yang kita bisa temukan spesies 1. Demikian pula untuk spesies 2, spesies 3, 4 dan seterusnya. Nah, setelah data ini terisi, untuk nanti Anda pisahkan tabelnya, ada habitat lembab dan habitat kering. Nah, jadi ada 2 tabel data pengamatan seperti ini. Kemudian Anda bisa melakukan analisis vegetasi. Di sini ada sheet-nya sendiri ya, analisis data vegetasi. Sebenarnya ini secara otomatis dan rumusnya Anda bisa lihat di sini. Kerapatan mutlak itu adalah jumlah individu suatu spesies per luas area contoh dalam hektar. Jadi area contohnya nanti Anda tentukan sendiri. Di sini sudah saya tuliskan luas areal contohnya berapa. Jadi kalau tadi lingkaran jari-jarinya adalah 2, anggap saja 2 meter misalnya ya. Berarti kalau 10 plot itu luas areanya berapa? Anda cari luas lingkaran untuk jari-jari radiusnya 2 meter, kemudian dikalikan 10, itulah luas total contoh. Ini saya contoh 0,3, ini hanya contoh saja.
Kalau jumlah plotnya sudah fix 10 gitu ya, total luas contohnya dalam hektar ini berapa nanti luas. Anda cari dulu luas lingkaran dengan jari-jari radius 2 meter, baru nanti Anda kalikan 10. Nanti Anda bisa ketemu ini kerapatan mutlak adalah jumlah individu suatu spesies per luas area contoh. Kemudian kerapatan relatif ini adalah kerapatan mutlak suatu spesies per total kerapatan mutlak seluruh spesies dikali 100. Jadi ini kalau ke bawah kerapatan mutlak ini kan spesies 1, spesies 2, 3, 4, 5 sampai 25. Nah, ini totalnya di sini. Jadi kerapatan relatif itu adalah 3,33 dibagi dengan 46,67 dikali 100 sehingga hasilnya adalah 7,14%. Kemudian Anda cari juga frekuensi mutlak. Frekuensi mutlak itu adalah jumlah plot terisi suatu spesies per total jumlah plot. Jadi kalau misalnya tadi spesies 1 itu ada 6 plot yang terisi, berarti 6 dibagi dengan total jumlah plotnya ada 10, berarti 0,6. Frekuensi relatifnya berarti kan 0,6 dibagi dengan total frekuensi untuk semua spesies. Hasilnya adalah misalnya dalam data ini 3, sehingga kita dapatkan frekuensi relatif untuk spesies 1 itu adalah 20. Dan INP ini adalah KR kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi relatif. Nah, nanti Anda bisa bandingkan bagaimana di habitat komposisi spesiesnya, kemudian bagaimana perbandingan spesies kerapatannya, kemudian frekuensinya, kemudian INP-nya antara habitat lembab dan habitat kering. Nah, itu untuk analisis vegetasi. Kemudian Anda menghitung indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Anda perlu tabel pembantu lagi seperti ini. Tabel di 3 di sini ya. Anda masukkan spesies-spesiesnya, kemudian jumlah individunya n kecil ya. Kemudian jumlah totalnya ke bawah sini. Jadi n adalah jumlah total individu semua spesies. Misalnya ini spesies 1 saya masukkan semuanya ada ya. 1 2 23 dan seterusnya ke bawah, sehingga totalnya adalah 104. Kemudian Anda cari nilai PI. PI itu adalah proporsi spesies ke I ya, spesies ke I di dalam habitat tersebut terhadap total spesies yang ditemukan, total jumlah individu pada semua spesies. PI itu adalah jumlah individu suatu spesies dibagi dengan total jumlah individu semua spesies. Jadi kalau untuk spesies 1 misalnya individunya yang ditemukan 1, sementara totalnya adalah 104, sehingga PI nya adalah 0,010. Dan Anda cari len PI len dari 0,010. Kemudian di sini ada PI len PI, sehingga nilai keanekaragaman, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener-nya adalah min sigma PI len PI. Jadi len itu hasilnya negatif ya, sehingga di bawah di sini mestinya ada minus, sehingga hasilnya positif. Dalam contoh yang saya berikan ini misalnya nilai H-nya itu adalah 2. Nah, ini artinya apa 2? Anda jelaskan di dalam laporan praktikum ini. Kemudian nah, demikianlah video penjelasan tentang analisis vegetasi secara virtual ini. Semoga video ini bisa membantu Anda dalam melaksanakan dan menganalisis data hasil praktikum yang telah dilakukan. Selamat bertemu kembali dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.